Pujian dan cacian itu sama, mengelola ego ala Stoikisme. Ego dan pertarungan yang tak terlihat. Di balik wajah yang tenang, ada perang batin yang tidak semua orang lihat. Bukan perang melawan dunia, tapi melawan sesuatu yang lebih dekat, ego. Ego yang tumbuh saat kita dipuji. Ego yang terluka saat kita dicaci. Ego yang ingin tampil sempurna, dianggap benar, dan selalu menang. Namun dalam Stoikisme, kita diajak untuk melihat lebih dalam. Apakah semua itu benar-benar penting? Apakah hidup ini tentang memburu validasi, atau tentang berdamai dengan diri sendiri? Pujian, madu yang bisa meracuni. Pujian itu manis. Tapi seperti madu yang berlebihan, ia bisa meracuni. Bukan tubuhmu, tapi hatimu. Bukan akalmu, tapi egomu. Setiap kali seseorang berkata, "Wah, kamu luar biasa. Gila, kamu beda dari yang lain. Tanpa kamu, semua ini nggak akan berjalan." Apa yang terjadi dalam dirimu? Mungkin kamu tersenyum. Tapi di balik itu, sesuatu tumbuh. Perasaan ingin diakui, ingin diulang, ingin dikagumi. Dan jika tidak mendapatkan pujian itu lagi, kamu mulai goyah. Mengapa pujian bisa berbahaya? Karena perlahan, kita mulai hidup untuk dilihat. Kita tidak sadar, kita sedang menukar ketulusan dengan kesan. Tindakan yang sebelumnya murni, berubah menjadi pencitraan. Kita kehilangan arah, dan hanya hidup untuk sorakan. Marcus Aurelius menjenggatkan, jangan biarkan sanjungan membuatmu lupa siapa dirimu. Karena pujian seringkali bukan tentang kamu. Itu tentang kebutuhan orang lain untuk menilai. Dan kamu bisa jadi hanya sedang menjadi cermin dari harapan mereka. Hidup yang bergantung pada pujian itu rapuh. Orang yang terbiasa dipuji akan panik saat diabaikan. Akan terluka saat orang lain lebih disorot. Akan iri ketika panggung berpindah. Karena ia hidup untuk dipuji, bukan untuk tumbuh. Ia hidup untuk disoraki, bukan untuk jujur pada diri sendiri. Bagaimana seorang Stoik menyikapi pujian? Seorang Stoik tidak menolak pujian. Tapi ia tidak mabuk karenanya. Ia menerima dengan netral. Ia tidak berlebihan dalam merespon. "Terima kasih," katanya. Lalu ia lanjut bekerja. Karena yang ia cari bukan tepuk tangan, tapi keutamaan. Baginya, yang lebih penting bukan apa kata orang, tapi apa kata batin. Apakah aku sudah berbuat benar? Apakah aku jujur pada nilai-nilaiku? Itu cukup. Latihan praktis saat kamu dipuji. 1. Tayan senyum berlebihan. Sadari pujian hanyalah opini, bukan kebenaran absolut. 2. Ucapkan terima kasih, tanpa membesar-besarkan. Lanjutkan aktivitas seperti biasa. 3. Tanya ke dalam diri, apakah aku layak dipuji, atau hanya sedang beruntung terlihat? 4. Jangan ulangi tindakan hanya untuk mendapatkan pujian lagi. Lakukan karena itu benar, bukan karena itu disoroti. Kekuatan ada saat kamu tidak butuh dipuji. Orang yang kuat bukan yang paling disoraki, tapi yang tetap melangkah, bahkan saat tidak ada yang melihat. Yang tetap jujur, meski tidak viral. Yang tetap peduli, meski tidak diucapkan terima kasih. Karena dalam Stoikisme, kebaikan sejati adalah kebaikan yang tidak perlu diumumkan. Cacian, ujian emosi yang paling menyakitkan. Cacian itu seperti api. Tidak menyentuh kulit, tapi bisa membakar dalam. Dan yang terbakar pertama kali bukan harga diri, tapi ego. Ketika seseorang berkata, "Kamu nggak becus. Kamu cuma omong kosong. Kamu nggak akan pernah berhasil." Apa yang kamu rasakan? Sakit, tertekan, marah, ingin membalas, ingin membuktikan. Itulah reaksi alami manusia. Tapi bukan reaksi seorang Stoik. Kenapa cacian begitu menyakitkan? Karena kita terlalu mengikat harga diri pada opini orang lain. Kita membiarkan lidah orang lain menjadi pengatur perasaan kita. Padahal, mereka hanya bicara. Dan kata-kata itu sebenarnya tidak punya kuasa, kecuali kita sendiri yang memberinya kekuatan. Epictetus berkata, "Bukan inaon yang menyakiti kita, tapi penilai yang kita terhadap inaon itu." Jika kamu menilai kata-kata itu penting, kamu akan hancur karenanya.
Jika kamu melihatnya sebagai angin lalu, maka kamu tetap berdiri. Latihan mental stoik saat dicaci. Saat kamu dicaci, tanyakan ini dalam hati. 1. Apakah itu benar? Kalau iya, perbaiki. Kalau tidak, mengapa harus bereaksi? 2. Apakah harga diriku berubah hanya karena dia berkata begitu? Tidak. Harga dirimu ditentukan oleh tindakanmu, bukan ocehan mereka. 3. Apakah aku bisa mengendalikan kata-kata orang lain? Tidak. Tapi kamu bisa mengendalikan reaksimu. 4. Apakah aku harus membalas? Tidak perlu. Keheningan kadang lebih menyakitkan dari 1000 kata. Stoikisme bukan tentang membalas, tapi tentang meninggi. Balas dendam itu menyenangkan, tapi sesaat. Sementara ketenangan, itu membebaskan dan abadi. Ketika kamu membalas cacian, kamu menurunkan dirimu ke level mereka. Tapi ketika kamu diam, tenang, dan tetap pada jalanmu, kamu memperlihatkan bahwa tidak ada yang bisa menjatuhkanmu kecuali dirimu sendiri. Marcus Aurelius menulis, cara terbaik membalas penghinaan adalah tidak menjadi seperti mereka. Dan itulah seni hidup seorang stoik. Ia tidak mengemis pengakuan. Ia tidak tumbang karena serangan. Ia berjalan lurus, meski diteriaki dari segala arah. Kendalikan reaksi, maka kamu merdeka. Kamu tidak bisa mengatur lidah orang lain, tapi kamu bisa mengatur hatimu sendiri. Jangan biarkan satu kalimat kasar menghancurkan satu hari yang damai. Jangan biarkan satu komentar jahat membunuh benih-benih kebaikan dalam dirimu. Biarkan mereka bicara. Tugasmu adalah tetap tenang. Tugasmu adalah tetap bertindak. Tugasmu adalah tidak menjadi seperti mereka. Pujian dan cacian itu sama. Dua sisi dari ego yang sama. Di permukaan, pujian dan cacian tampak seperti dua hal yang sangat bertolak belakang. Yang satu membuat kita tersenyum. Yang satu membuat kita terluka. Tapi bagi para filsuf stoik, dua hal ini berasal dari sumber yang sama. Dunia luar, dan lebih jauh lagi, ego yang belum dikelola. Keduanya hanya berbeda rasa. Yang satu manis, yang satu pahit. Tapi sama-sama bisa membuat kita lemah, kalau kita tidak menyadarinya. Kenapa keduanya sama bahayanya? Karena keduanya bisa menggerakkan hidup kita keluar dari kendali internal. Karena keduanya bisa menjerat kita pada apa kata orang. Pujian bisa membuatmu terlena. Cacian bisa membuatmu terpukul. Keduanya bisa menyesatkanmu dari jalur kebijaksanaan. Seorang stoik sejati tidak hidup untuk dipuji, dan tidak runtuh karena dicaci. Ia hidup berdasarkan prinsip, bukan berdasarkan reaksi. Marcus Aurelius mengajarkan, jika kamu tenang terhadap pujian dan celaan, maka kamu telah menaklukkan dirimu. Karena sesungguhnya, pujian dan cacian hanya punya satu kekuatan, kekuatan yang kamu berikan kepada mereka. Jika kamu percaya pujian itu penting, kamu akan terus mengejarnya. Jika kamu takut cacian itu menyakitkan, kamu akan terus menghindarinya. Tapi jika kamu menganggap keduanya hanyalah suara angin, kamu akan bebas. Ego, musuh yang paling halus. Ego tidak selalu muncul sebagai kesombongan. Kadang, ego muncul sebagai kerapuhan yang takut dikritik. Kadang, ego muncul sebagai haus perhatian yang mengemis pujian. Dan justru karena bentuknya halus, kita sering tidak sadar sedang diperbudak olehnya. Maka, latihan utama seorang stoik bukan melawan orang lain, tapi melawan egonya sendiri. Praktik stoik untuk menetralkan pujian dan cacian. Satu, latih untuk menerima pujian dengan netral. Jangan ditolak, jangan dirayakan. Terima, lalu lanjut bekerja. 2, latih untuk menerima cacian dengan sadar. Tanyakan, apakah ini menyentuh esensiku? Jika tidak, abaikan. 3, ulangi dalam hati saat dipuji atau dicaci. Ini bukan milikku. Ini milik mereka. 4, gunakan 2 pertanyaan reflektif. Apakah aku hidup berdasarkan nilai? Atau berdasarkan kesan? Apakah aku berbuat baik karena itu benar? Atau karena ingin disorot? Kebebasan ada di titik tengah. Ketika kamu tidak lagi terbang karena pujian, dan tidak runtuh karena cacian, disitulah kamu merdeka. Camutak l'agit dicandalican oleh dunia. Kamu berdiri di atas prinsip. Kamu berbuat bukan karena ingin disorot, tapi karena itu benar.
Dalam dunia yang bising, jadilah tenang. Dalam dunia yang memuja citra, jadilah dalam. Dalam dunia yang sibuk menilai, jadilah orang yang tahu arah. Karena baik pujian maupun cacian, hanya akan menjauhkanmu dari kebenaran. Jika kamu tidak cukup kuat untuk melihat keduanya sebagai ujian yang sama, ujian bagi ego. Prinsip 4. Semua yang datang, akan pergi. Hari ini kamu dipuji, besok kamu dicaci. Hari ini kamu naik, besok kamu turun. Hidup berputar. Dan seorang stoik tahu itu. Itulah mengapa ia tidak menggantungkan ketenangannya pada situasi. Ia tenang karena ia sudah berdamai dari dalam. Seperti laut yang dalam, tenang walau ombak datang dan pergi. Prinsip 5. Evaluasi diri, bukan membela diri. Saat disalahkan atau dikritik, reaksi pertama ego adalah, mereka salah. Tapi aku kan niatnya baik. Itu bukan sepenuhnya salahku. Namun Stoikisme mengajarkan, gunakan kritik sebagai cermin, bukan sebagai serangan. Tanyakan, apakah ada benarnya kritik ini? Apa yang bisa aku perbaiki? Tanpa membela diri, evaluasi lebih kuat dari pembelaan. Dan itu hanya bisa dilakukan jika kamu menundukkan ego. Mengelola ego bukan berarti memusnahkannya, tapi menaruhnya di tempat yang tepat. Bukan sebagai pemimpin hidup kita. Tapi sebagai pelayan kebijaksanaan kita. Ego ingin sorotan. Tapi jiwa kita yang sejati hanya ingin satu hal, hidup yang damai dan bermakna. Refleksi dan latihan stoik untuk mengelola ego. Mengelola ego bukan hanya soal memahami, tapi soal melatih diri setiap hari. Seperti otot, kebijaksanaan hanya tumbuh bila diasah secara sadar. Dan Stoikisme, sejak ribuan tahun lalu, telah menyediakan latihan-latihan reflektif yang sederhana, tapi mendalam. Disinilah kita diajak untuk tidak melawan dunia, melainkan melihat ke dalam, menghadapi musuh yang paling licin, ego kita sendiri. Satu pagi hari, niatkan diri untuk tidak terkendali oleh dunia. Sebelum membuka mata, tanyakan pada diri, apapun yang terjadi hari ini, pujian atau cacian, tidak akan mengendalikan hatiku. Bayangkan dirimu berjalan melewati orang-orang yang menilai, sebagian memujimu, sebagian meremehkanmu. Dan katakan dalam batin, itu hanya suara. Aku tetap di jalan kebenaranku. Latihan ini membangun ketenangan proaktif, bukan reaktif. 2 malam hari, evaluasi ego dengan kejujuran. Ambil waktu sebelum tidur, diam sejenak. Lalu tanyakan 3 hal ini. Hari ini, kapan aku merasa paling ingin dipuji? Apakah aku melakukan sesuatu hanya untuk terlihat baik? Kapan aku merasa terganggu karena tidak dianggap? Catat dengan jujur. ton papamblan. Ini bukan untuk menghakimi diri, tapi untuk menyadari pola ego yang belum terkelola. 3. Latihan serment diri, the mirror test. Lihat dirimu di cermin dan ucapkan, aku tidak lebih baik, tidak lebih buruk dari siapapun. Yang bisa aku kendalikan hanya niat dan tindakanku. Yang kupelihara adalah jiwaku, bukan citraku. Latihan ini membantu membongkar identitas palsu yang sering dibentuk ego, yang haus tampil sempurna di mata orang lain. 4 latihan, diam saat ingin menonjol. Saat kamu merasa ingin pamer, ingin menyela, ingin terlihat. Diam sejenak. Amati rasa ingin itu. Rasakan tanpa dituruti. Dan biarkan ia lewat, seperti awan. Ini latihan menguatkan kesadaran atas dorongan ego. Semakin kamu bisa menahan diri, semakin kuat kendali dirimu. 5 latihan melepas pengakuan. Lakukan satu hal baik tanpa memberitahu siapapun. Bantu seseorang. Beri sesuatu. Berbuat baik. Lalu biarkan itu menjadi rahasia antara kamu dan Tuhan. Bukan karena kamu malu, tapi karena kamu sedang melatih ketulusan. Karena ego tidak suka kebaikan yang tidak diumumkan. Penutup, ego tidak akan pernah mati, tapi bisa dijinakkan. Ego tidak akan pernah benar-benar hilang. Tapi seperti kuda liar, ia bisa dijinakkan dengan disiplin, kejujuran, dan refleksi. Stoikisme bukan jalan untuk menjadi sempurna, tapi jalan untuk menjadi cukup sadar, agar kita tidak menjadi budak dari diri sendiri. Dan itu
adalah bentuk tertinggi dari kebebasan manusia. Hidup yang tidak bergantung pada sorakan. Kitaïdub Dizamanyang Bizing. Setiap langkah, setiap pencapaian, setiap momen, seakan harus dibagikan. Seakan harus mendapatkan tepuk tangan. Namun pertanyaannya, apa yang tersisa dari kita? Jika sorakan itu berhenti? Jika tidak ada yang menonton? Jika tidak ada yang memuji? Stoikisme mengajarkan, jangan letakkan ketenanganmu di tangan orang banyak. Karena sorakan bisa datang dan pergi. Dan jika hidupmu tergantung padanya, maka kamu akan jatuh saat dunia diam. Kita butuh fondasi, bukan panggung. Sorakan itu seperti panggung, sementara, terang, tapi rapuh. Fondasi itu seperti tanah, tidak terlihat, tapi kokoh. Orang yang hidup dari sorakan hanya bergerak jika ada yang menonton. Tapi orang yang hidup dari nilai tetap berjalan, bahkan dalam gelap. Epiktetus mengajarkan, jangan bangga ketika orang lain memujimu, tapi banggalah ketika kamu bisa memuji dirimu sendiri dengan jujur. Karena di ujung hari, penonton akan pulang. Tapi kamu tetap tinggal dengan dirimu sendiri. Suara terpenting adalah suara batin. Suara dunia bisa bising, pujian, kritik, komentar, penilaian. Tapi suara batin jauh lebih jujur. Ia tidak berbohong. Ia tahu apakah kamu benar-benar tulus, atau hanya sedang ingin terlihat hebat. Stoikisme mengajakmu menanyakan satu hal setiap malam. Apakah aku telah hidup setia pada prinsipku, bahkan jika tidak ada yang melihat? Jika iya, maka kamu telah hidup dalam kebebasan sejati. Kamu tidak lagi jadi budak pengakuan. Latihan stoik, berbuat baik secara anonim. Coba lakukan satu hal hari ini. Berbuat baik, tanpa memberitahu siapapun. Bantu seseorang, tanpa mengharapkan balasan. Sukses dalam sesuatu, tapi diamkan. Dan rasakan, betapa damainya hidup, saat kamu tidak lagi lapar tepuk tangan. Betapa ringan langkahmu, saat kamu tak lagi bergantung pada validasi eksternal. Jalan sunyi itu jalan para bijak. Orang-orang bijak tidak membutuhkan panggung. Mereka berjalan dalam diam. Mereka bekerja dalam senyap. Dan saat mereka meninggalkan dunia, mereka meninggalkan jejak, bukan hanya kesan. Karena mereka hidup bukan untuk disorot, tapi untuk bermakna. Jadilah gunung, bukan balon. Balon akan terbang saat dipuji, dan pecah saat dicela. Tapi gunung, tetap diam, tetap tegak. Tak peduli badai atau pelangi. Stoikisme bukan ajaran untuk jadi dingin, tapi ajaran untuk berdiri kuat dari dalam. Tidak bergantung pada sorakan, tidak roboh oleh celaan. Karena hidupmu bukan panggung. Hidupmu adalah perjalanan jiwa, menuju kedewasaan yang sejati. Penutup, diam-diam kuat. Di dunia yang penuh sorakan dan cemoohan, jadilah orang yang diam-diam kuat. Bukan karena kamu tidak bisa bicara, tapi karena kamu tidak perlu membuktikan apapun. Karena kamu tahu, harga dirimu bukan di luar sana. Ia ada di dalam, tempat di mana hanya kamu dan Tuhan yang tahu, seberapa jujur kamu menjalani hidupmu. Jangan bangga saat dipuji, jangan goyah saat dicaci. Jalani hidupmu seperti batu karang yang diterpa ombak, tapi tetap berdiri. Marcus Aurelius.